Mungkin sebelum dimulai oleh sidang ini dilanjutkan oleh pimpinan wilayah, kita sedikit speaking ya, pemanasan ya. Siapa kita? Halo. Siapa kita? Halo. Siapa kita? Halo. NKRI. Pancasila. Terima kasih. Selanjutnya forum sepenuhnya kepada saya serahkan kepada pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Palu sidang kami terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu bapak yang saya hormati, seluruh peserta konferensi cabang PCNU Tulang Bawang Barat. Sebelum kita memulai sidang berikutnya, mari kita kirim Fatihah untuk kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Semoga acara kita ini berjalan lancar. Kemudian kita kirimkan Fatihah juga untuk para muassis Nahdlatul Ulama. Semoga acara ini membawa keberkahan untuk kita dan warga Nahdlatul Ulama. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'il ashabi Rasul Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Sayyidina Umar bin Khattab wa Sayyidina Utsman bin Affan wa Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Allahumma Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila arwahi jami' muassis Nahdlatul Ulama wa khususan ila ruhi Sahabat Bakarat, khususan ila ruhi Basim Asy'ari, wa khususan ila ruhi Mbah Bisri Mustafa, Mbah Bisri Samsuri, wa khususan ila ruhi jami' muassis Nahdlatul Ulama di Jombang. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Dia kena budaya Ridhoillah wa bisyafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Alhamdulillah. Iya kena budaya. Terima kasih Ibu Bapak yang saya hormati. Sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh steering komite, setelah pembukaan maka kita memasuki pleno pertama. Pleno pertama kita ini pleno pertama, pleno ke-1, kita mengagendakan pembahasan tata tertib acara konferensi cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ibu bapak peserta, apakah sudah memiliki draft tata tertib yang sudah disiapkan oleh panitia? Saya tawarkan, apakah sudah dibaca keseluruhannya? Belum. Panitia memberikannya kapan? Waktu registrasi ya? Ya. Saya tawarkan, saya kasih kesempatan waktu beberapa saat untuk silahkan membaca, meneliti dari pasal ke pasal. Kemudian jika ada tambahan atau revisi yang akan dimasukkan dalam tata tertib, silahkan disampaikan. Bisa disetujui? Silahkan, saya berikan waktu beberapa menit
Bagi yang sudah ketemu pasal yang mesti ada perbaikan, silakan disampaikan langsung untuk kita bahas. Bisa melalui pembahasannya per bab. Jadi kalau misalnya sudah selesai bab pertama, bab kedua silahkan disampaikan. Bab 3. Dari mana Pak? Poin 2. Dari MBC mana? Gunung Agung. Silakan, apa yang mesti disampaikan? Untuk pengurus ranting tinggal nambah dari piring MBC. Mik, panitia. Di ayat berapa Mas? Ayat 2. Pasal 3, bab 3 Iya, bab 3. terkait quorum ya, pasal 3 ayat Ayat 2. ayat 2. Silakan, apa yang ditambahkan? Itu kan pengurus ranting MBC yang sah ditetapkan dalam surat keputusan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Lampung Barat. Itu baiknya ditambahi koma ataupun tanda garis miring, Pak. Pengurus rantingnya dicoret. Ya, atau dicoret. Pengurus rantingnya dihilangkan. Ya. Kemudian di bab 9 pasal 16 ayat yang ketiga, Pak. Pasal 16. Kriteria calon rais dan ketua tanfidiyah adalah sebagai berikut. Yang poin 3, Pak. Oke, silakan. Sudah pernah mengikuti pengkaderan PKPNU atau PDPKPNU serta PMKNU dan dibuktikan dengan sertifikat PDPKPNU dan PKMKNUP MKNU, Pak. Nah, ini nanti kalaupun ada calon apakah tetap itu harus ditunjukkan bagaimana, Pak? Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik. Yang pertama saya respon dari MBC Gunung Agung ya. Terkait bab 3 pasal 3 ayat 2 pengurus ranting kita koma saja. Koma MBC yang sah bla bla seterusnya. Karena kita kan sebenarnya kalau melihat perkum kita mestinya memang masuk kategori A, tapi karena ini diskresi sehingga yang bisa memilih ini kan MBC saja. Jadi saya tawarkan kalau misalkan kita coret sesuai dengan kita sepakati bahwa peserta kita memang MBC, silakan saja. Gimana? Kita coret apa kita kasih koma saja? Coret, oke. Kemudian yang ayat 16 ini bunyi perkum memang persyaratan untuk rois yang kita baca juga dalam AD dan perkum memang dia mensyaratkan harus sudah ikut pengkaderan. Jadi ini mutlak harus ada ayat 3 ini, pasal 16 ayat 3 bab 9 ya. Jadi bunyinya kira-kira ayat 3 ini sudah pernah mengikuti pengkaderan PKPNU atau PDPKPNU. Ini sejajar. Jadi kalau periode sebelum kepengurusan PBNU yang sekarang sudah pernah ikut PKPNU itu sudah sama. Serta PMKNU. PMKNU itu setara, jadi ya di atasnya dari PDPKPNU dibuktikan dengan sertifikat. Ini syarat mutlak yang kita sadur dari Perkum dan ADR. Bisa dipahami ya? Izin klarifikasi mungkin. Ya.
jajaran rohis PMKNU apa dia bisa disetarakan dengan MKNU tempo dulu? Baik. Melalui Perkum yang sudah dikeluarkan oleh PBNU, PKPNU, MKNU atau pengkaderan Banom itu satu level di bawah PMKNU. Jadi beliau yang sudah ikut pengkaderan tingkat dasar atau di Banom Ansor atau PMII itu maka bisa langsung ikut PMKNU. Jadi begitu, setaranya begitu. Kalau ini kan pasal 3 ini atau kan begitu, jadi sudah boleh kan gitu. Sudah pernah mengikuti pengkaderan PKPNU atau PDPKMNU serta PMKNU. Jadi minimal berarti kalau bunyi pasal ini adalah minimal PKPNU atau PDPKPNU atau MKNU sebelum pengurusan sebelum pengaturan pengkaderan pada periode PBNU yang sekarang. Clear? Baik, silakan. Ada yang lain? Karena di sini dia bunyinya bukan atau tapi dan. Serta. Yang terakhir. Itu dan dibuktikan. Dan dibuktikan. Bukan dan. Tapi bukti dari pengkaderan itu sertifikat itu. Terus sedikit informasi, kalau yang kami ketahui itu jajaran Koroyai, Koro Roes itu yang PMKNU sampai dengan hari ini di Tubaba belum ada. Untuk itu saya usul ditambah apabila belum memenuhi syarat di atas, maka memberikan surat pernyataan bersedia untuk mengikuti proses pengkaderan yang dimaksud. Ya, ditambahkan dalam waktu. Jadi dalam surat pernyataan tersebut ada tenggang waktu setengah tahun atau berapa gitu, Pak. Bisa ditambahkan? Ini kan ini taktib kan? Artinya tidak merubah itu, tetapi memang gini. Jadi sebagai informasi kepengurusan wilayah pun hari ini ada beberapa yang jajaran pengurus juga belum memenuhi syarat pengkaderan minimal. Tapi dalam selama kepengurusan ini wajib mengikuti. Jadi apa tambahannya redaksinya? Apabila belum memenuhi syarat yang dimaksud, maka memberikan surat pernyataan kesediaan untuk mengikuti jenjang pengkaderan tersebut. Apabila calon poin 4 atau poin 4 aja. Poin 4 aja. Itu kan Apabila sudah. calon kok. Ya silakan. Itu maksudnya mengikuti yang PDPKP atau yang PMKNU? Dua-duanya. Kan itu kan ada dua. Kalau yang PDPKP NU itu saya rasa hampir semua sudah ikut, kecuali PMK NU. Nah, yang kira-kira nanti itu yang syarat mengikuti itu yang mana? Jadi gini, itu minimal, saya ulang lagi ya, sudah pernah mengikuti pengkaderan PKPNU atau PDPKPNU. Sampai situ ya. Serta PMKNU, itu bukan harus, artinya minimal itu, minimal PKPNU atau PDPKPNU. Bagi yang sudah memenuhi syarat. Gitu. Dibuktikannya dengan sertifikat, harus menunjukkan sertifikat. Sudah kan? Sudah clear kan? Sudah. Artinya kalau untuk kepengurusan ya memang ada sebagian nanti yang memang belum pernah ikut pengkaderan kan ya. Selesai ya, pasal ayat 3 ya. Cukup. Mau ditambahkan ayatnya? Ayat 4, pasal 4. Prosesnya belum ikut, Pak. Oh ya udah, tambahin aja kalau Iya. Apabila calon rohis dan ketua santri. Gini aja, jangan diulang lagi redaksinya. Jika
jika Jika tidak memenuhi syarat ah, berdasarkan poin 3, wajib mengikuti maka memberikan surat pernyataan kesediaan wajib mengikuti jenjang pengkaderan tersebut. Pernyataan aja. jika tidak memenuhi syarat. Pimpinan, silakan. Jadi untuk poin 3 itu untuk persyaratan PKPNU ataupun PDPKPNU itu kan persyaratan untuk menjadi MBC dan PC. Kalau nggak salah yang saya pahami. Ya. Ini Mas, konteksnya. Nanti Pak, iya benar saya paham Pak. Sebentar, jangan keluar dari ini ya. Ini nih. Pasal 16 kan kriteria. Iya, yang poin 3 Pak ya. Yang poin 3 yang tadi di persyaratan menjadi pengurus PC ya. Jadi syarat menjadi MBC dan PC itu kan harus sudah mengikuti pengkaderan PKPNU atau kalau sekarang PD PKPNU sebelum ada perubahan ini. Itu sudah bisa menjadi pengurus PC atau ketua tanfid ataupun Rois Surya. Sedangkan PMKNU ini kan levelnya di atas PD PKPNU. Yang ini menjadi syarat bagi yang mau mencalonkan ketua tanfidiyah di tingkat wilayah. Itu yang saya ketahui. Artinya kalau dia punya PKPNU, dia punya PD PKPNU, pun dia mempunyai PMKNU, ya nggak ada masalah. Kalau tidak punya PKPNU juga nggak ada masalah untuk mencalonkan itu. Kalau yang saya pahami. Nanti kalau tingkat PBNU ada sendiri kalau yang saya pahami itu. Jadi gini Mas, itu panjenengan bisa baca di Perkum ya. Konsekuensi juga dari pengkategorian grade A, grade B dan lain sebagainya itu, maka memang benar yang jenengan sampaikan tadi. Oleh karena itu ini memang turunan dari Perkum yang ada. Nah, jika ingin menambahkan, ini kan akan ditambahkan ke ayat 4-nya ya. Jika tidak memenuhi ayat 1, 2, dan 3, maka wajib mengikuti pengkaderan selama kepengurusan. Kan gitu kira-kira tambahannya. Memberikan surat pernyataan Maka dengan dibuktikan dengan surat pernyataan, begitu ya? Itu. Kalau yang jenengan sampaikan benar memang. Gitu. Ya berarti penambahan poin keempat ini bagi yang tidak mempunyai PKPNU, PD PKPNU ataupun PMKNU berarti. Ya. Terus nanti apakah nggak bertentangan dengan tadi di ADRT yang pimpinan sampaikan tadi persyaratan itu? Persyaratan yang harus PD PKPNU ataupun PMKNU. Seumpama kita menambahkan tanpa ada landasan dasar dari ADRT. Kira-kira bertentangan dengan ADRT atau enggak? Seandainya bertentangan, kalau menurut saya kok kayaknya nggak bisa kita memasukkan pasal ini, nggak bisa karena bertentangan dengan ADART. Jadi kalau memang sudah menjadi tertera di ADART syaratnya sudah pernah mengikuti PKPNU ataupun PD PKPNU ataupun PMKNU, berarti yang belum ya nggak boleh. Ngapain harus kita kasihkan syarat-syarat segala? Gitu. Baik, yang lain? Ya, silakan. Saya menanggapi usulan yang nomor 2 ini dan saya sangat respon jangan sampai ada penambahan. Karena kalau ada syarat penambahan ini akan melemahkan pengkaderan kita. Kita ini sulit sekali untuk menjaring orang supaya bisa dikader, baik dari tingkatan bawah maupun tingkatan para kiai. Jadi kalau ada penambahan persyaratan boleh mengikuti atau menjadi pengurus dan lain-lain, asalkan ada ikrar atau keinginan untuk ikut pendidikan. Nah ini kalau menurut saya ini pelemahan pengkaderan kita. Di samping itu juga tidak sesuai dengan ADART. Nah, ini usulan dari kami, Pak Pimpinan. Terima kasih. Baik.
Baik Ibu Bapak yang saya hormati, karena ini memang kriteria calon rois dan tanfiziah ini memang diatur dalam Perkum, gitu ya. Termasuk yang saya sampaikan tadi, ada beberapa contoh, misalkan kepengurusan di cabang pun atau di wilayah pun ada sebagian persyaratan di Perkum itu memang mensyaratkan dia sudah harus ikut pengkaderan minimal PD PKPNU dalam Perkum yang baru. Masuk pengurus saja ini, tetapi ada beberapa yang belum mengikuti itu. Tetapi dalam SK nama yang bersangkutan sudah masuk. Jadi sekali lagi saya tawarkan, ada dua opsi ini. Ada yang saklek ingin 3 pasal ini tidak ditambahkan karena memang ini yang dibunyikan, yang diatur secara tertulis dalam Perkum dan ADART kita. Ada yang ingin menambahkan karena pertimbangannya banyak kiai-kiai kita yang masih belum ikut secara keseluruhan pengkaderan. Izin pimpinan, Karena realitasnya begitu. Silakan. pertama saya mohon informasi dari Bapak Kiai Purnomo terkait dengan standar pengkaderan yang harus diikuti. Yang saya tahu Bapak Purnomo itu adalah sebagai Rois MWC Kecamatan Tolongmudi. Informasi yang saya ingin dapatkan, apakah Bapak sendiri sudah ikut proses pengkaderan itu? Ini satu. Terus kedua, soal opsi penambahan pasal, saya pikir kalau yang namanya tatib, sekalipun tidak ada hal yang melarang untuk penambahan tatib, itu nggak ada masalah untuk ditambahkan dan sesuai dengan kondisi lokal kita. Karena yang saya tahu, jujur, Poroya ini juga sampai hari ini belum banyak yang ikut PDPKP sampai dengan hari ini, khususnya di Tulung Barat. Itu aja, terima kasih. Interupsi. Klarifikasi dulu. Ya, silakan. Klarifikasi. Boleh saya klarifikasi, Pak? Boleh. Nah, itu berkaca dari perilaku saya sendiri, Pak. Karena jangan sampai nih, Pak. Mohon maaf Pak Pimpinan apabila cara kami atau cara saya mengusulkan ini salah. Tapi ini adalah berangkat dari pengalaman pribadi saya. Ketika saya ini sudah menjadi Rois Urian WC dan waktu itu belum mengikuti pelatihan ya. Nah, terus ada pemakluman dari PC sehingga ini membuat saya ini kayak terlena, mau mengikuti ini kayak udahlah bulan depan sampai sekarang belum. Nah ini saya berharap jangan sampai romo-romo yang lain ini seperti saya gitu. Itu yang pertama. Jadi pengalaman pribadi yang buruk ini tidak boleh untuk ditularkan. Lalu yang kedua, itu kan sifatnya usulan. Toh kewenangan adalah pada pimpinan. Mau ditambahkan ya monggo, mau tidak ya monggo, itu hanya kami sebagai pihak pengusul. Terima kasih. Interupsi. Ya, silakan. Saya melihat tadi di mengingat sambutan dari PBNU tadi ya, yang bahasa intinya adalah kedisiplinan. Tadi menyinggung lebih mendisiplinkan lagi dalam berorganisasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, klarifikasi dari Bapak Rois Suriah dari Tulang Bawang Tengah itu tidak bisa dijadikan acuan karena ketika beliau dipilih pun itu tatibnya mungkin belum ada, jadi nggak berlaku untuk beliau ya. Jadi ketika TBT itu mengadakan konferensi MWCNU, tatib itu nggak ada yang menyatakan mensyaratkan harus sudah PDPKPNU ataupun PKPNU, artinya itu sudah sah.
Tapi untuk selanjutnya ya wajib. Nah, untuk pemilihan PCN ini sudah jelas, ADRT sudah ada, di tatipnya juga sudah ada. Ngapain kita harus memberikan kelonggaran? Pengkaderan ini sudah berjalan berapa tahun, Pak? Saya tanya, pengkaderan di Tulang Bang Barat sudah berjalan berapa tahun? 4 tahun apa 5 tahun? 4 tahun, Pak. Seumpama ada kiai yang dia belum PDP KPNU ataupun PMKNU, berarti itu salah satu kiai mungkin yang gimana ya? Saya mau ngomong nggak tega karena kiai, ya. Itu. Jadi saya hanya ingin mempertegas saja. Kalau Pak Saiful tadi itu mencontohkan dari Tulang Bawang Tengah, karena pada waktu itu tatipnya nggak ada. Jadi beliau terpilih secara sah. Dan sekarang udah jelas ketelo-telo ya. Nih, mau di siap nanti ya siap kabeh. Semua ditambah ada yang belum PDP KPN ataupun PMKNU kok dia dipilih, ya tetap siap ya. Karena sudah terpilih. Betul. Jadi kalau menurut saya kok laksanakan apa yang ada di ADRT. Karena sudah berjalan 4 tahun pelaksanaan pengkaderan ini. Ternyata mereka-mereka itu yang selalu mengatakan sibuk dan sibuk. Padahal apa namanya peternak kambing pun juga sibuk. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sudah memberikan ruang untuk saling memberikan pendapat dan argumentasi. Kemudian bab 3 quorum pasal 3 tadi kita coret ranting, kita sepakati dulu ya. Bismillah. Kemudian pasal berikutnya yang dipersoalkan pasal 16 bab 9, opsinya kalau melihat draft yang sudah disampaikan kepada peserta, ini kan memang amanat dari Perkum yang dituangkan dalam tata tertib konferensi ini. Nah, ada opsi lain menambahkan, karena melihat kondisi ada beberapa kiai yang belum ikut pengkaderan. Tetapi memang kita tidak bisa keluar dari apa yang sudah dimandatkan dalam ADRT dan Perkum, sehingga kalaupun penambahan, saya kira ini menurut saya masa ya tidak ada tokoh atau yang lain yang bisa memenuhi syarat ini. Jadi kita sepakati tidak ada penambahan pasal pada ayat pada pasal 16. Bisa disetujui? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada pasal lain di tatib ini yang bisa penambahan atau apa? Ini pimpinan dan ketua bab. Final. Ya, silakan. Pasal 17 saya yang ayat 3. Baik. Nah, pasal 17 ayat 3 terkait tentang pemilihan Rois Suriah dan Tanfidiyah. Nah, ini anggota AHWA untuk tingkat PCNU di sini berjumlah 7 atau 9 orang. Saya tadi mendengar dari PBNU bahwasanya 7 itu untuk PWNU, 9 untuk PBNU, PCNU itu 5. Nah, ini kok 7 atau 9, ini kita rubah sesuai dengan Perkum ataupun ADART. Terima kasih. Benar itu. Jadi anggota pasal ayat 3 ya. Anggota ahlul hali wal aqdi untuk tingkat PCNU berjumlah 5 orang. Kita coret, kita ganti 5 orang ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, kita tetapkan. Yang lain silakan. Ada penambahan? Cukup? Cukup. Baik, untuk tata tertib
Ini kita sudah sepakati bersama. Akan saya bacakan. Sebenarnya mana? Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, kita sudah menyelesaikan pembahasan tata tertib. Saya bacakan keputusan Konferensi PCNU Tulang Bawang Barat tahun 2024 nomor 01 garis miring konfer garis miring PC garis miring 11 Romawi titik 25 titik 12 garis miring 3 Romawi garis miring 2024 tentang pengesahan tata tertib pelaksanaan konferensi cabang PCNU Kabupaten Tulang Bawang Barat masa khidmat 2019-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Konferensi PCNU Kabupaten Tulang Bawang Barat setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, mempelajari dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan tata tertib Konferensi PCNU Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024. Wallahu a'lam bishawab. Ditetapkan di Daya Murni pada tanggal 28 Maret 2024. Konferensi PCNU Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024. Pimpinan sidang Solihin ditandatangani, Sekretaris Hayatul Islam ditandatangani. Baik, terima kasih. Kita kirimkan Fatihah lagi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih Bu Bapak yang saya hormati. Selanjutnya kita melanjutkan pada agenda pleno yang kedua dengan agenda kita memasuki agenda sidang komisi ya. Sidang komisi ini panitia steering komite menyiapkan 3 komisi ya. 3 komisi. Yang pertama komisi organisasi, komisi program, kemudian komisi rekomendasi, program kerja ya. Kemudian komisi rekomendasi. Ibu Bapak yang saya hormati, sekarang waktu menunjukkan pukul 16:50. Materi sidang komisi sudah sampai kepada peserta semuanya? Anggota sidang komisi sudah dibagi? Belum. Ibu Bapak yang saya hormati, komisi rekomendasi dan keagamaan saya usulkan kalau misalkan ini semua ya, organisasi, program kerja dan kita bahas, tetapi waktu kita batasi. Kita bahas, kita sepakati. Untuk pesertanya, komisi organisasi ini kita sepakati sekretaris dan katib di masing-masing MBC. Kemudian rekomendasi itu Surya. Program kerja itu ketua MBC. Bisa disepakati seperti itu? Silakan dibentuk 3 regional begitu, 3 blok. Yang tengah ini saya minta komisi program yang berisi ketua MWC. Kemudian yang sebelah kiri saya itu komisi organisasi yang berisi sekretaris dan katib Surya.
sekretaris MPC dan Katib Surya. Kemudian program kerja sebelah kanan itu beranggotakan ketua MPC. Waktu kita oh ya, sana sekretaris ini Surya. ya Surya. Nah, waktu kita Interupsi, pimpinan sidang. Saya serta perwakilan dari PMI. Apakah kita dari PMI ataupun IPNU di sini tidak dicantumkan di dalam komisi? masuk. Nah, mohon disebutkan pimpinan sidang. Baik. Baik. Banom itu masuk di komisi program kerja. Di program kerja. Seluruh Banom di program kerja. Waktu kita 30 menit dari sekarang bisa disepakati. Jadi kita masing-masing komisi nanti menunjuk ketua dan sekretaris untuk membantu jalannya sidang komisi masing-masing. Waktu kita 30 menit dari sekarang, silakan Bapak Ibu menyesuaikan dengan apa yang sudah kita sepakati pembagiannya. Sidang saya sampai selesainya laporan masing-masing komisi. Terima kasih. Panitia bisa dibantu untuk efektivitas waktunya agar supaya kita bisa menyelesaikan rapat komisi sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati. Kilo sing pakaian untuk yang masuk surat mandat karena ada 5 Gus, setiap MIC mandatnya 5 orang, tadi yang disebutkan 3, ini bingung yang 2. Yang 2 kemana? Ya, bendara langsung menyesuaikan dengan kelompoknya ketua. Monggo rapat ke kelompoknya ketua bendara. Bendara di ketua. Oke, Bapak-bapak, untuk sidang komisi dibagi 3, A, B, dan C. Untuk kelompok tengah ini kelompoknya ketua dan bendahara. Ya, Rois Surya itu sebelah kanan. Terus untuk sebelah kiri jajaran sekretaris. Silakan merapat ke tempatnya masing-masing agar segera selesai sidang komisi. Kita akan buka bersama. Terima kasih. Oh ya, sebelah kiri saya sekretaris dan katib ya. Sebelah kiri saya sekretaris dan katib. Bendahara bersama ketua.
Ketua MPC, ya. Ya. Komisi B pindah ke masjid. Bagaimana pimpinan sidang? Mau pindah ke masjid? Enggak boleh. Enggak boleh. Masih tidur. Ya, supaya lebih. Aku tadi tidur Tidak lewat turu. Wes dah rapat cepat 20 menit. Lah iya. Foto-foto sikit ya. Fotoin foto. Iya. Laporan ini nanti ya. Panitia dokumentasinya. Kalau nggak ada fotonya, Ketua Pak Ustadz kan ini mawon silakan dikomposisikan. Langsung dikasih keterangan Pak Lutfi, belum masuk. Udah mulai Pak? Iya. Udah mulai piye kan kita rampung. Sabar. Aku siap nulis. Wes nang. Iya, engko sing ate sing sampean. siap nulis silahkan sama. Melok. Melok. Programnya sama. Nah. Sebelah kanan. Melok Karena tatip apa di sini.